Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 901 Tidak Menjadi Manusia Lagi, 6. Sejenak, Siyu tiba di venue rock dan menarik perhatian berbagai pihak. Baik itu sesama kontestan penyisihan, kontestan legendaris, atau bentuk kehidupan totem yang lebih kuat, mereka semua memperhatikan situasi di arena rock. Di bawah tatapan mereka, Siyu perlahan berjalan ke arena elemen batu. Pada saat yang sama, dia menatap binatang besar di sisi lain arena. Bisakah dia menang? Itu sulit, kecuali dia juga mengontrak seorang penguasa di atas levelnya. Meskipun dia orang nomor satu di bawah legenda Dong Huang, itu hanya bakat telepati. Bahkan jika dia mengontrak seorang penguasa di atas levelnya, saya pikir itu hampir tidak cukup. Ada diskusi di mana-mana. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Kata Luoyi dan Hylia. Jelas tidak ada masalah, kata Ani, sprite penguasa Tingxiang yang telah melawan Siyu. Lagi pula, Siyu sudah mengalahkannya sendirian. Akhirnya sampai di pihak Rongguang, ketika Lucille melihat bahwa Bistamer tingkat 6 Rongguang tidak memiliki harapan untuk melewati babak penyisihan, dia telah lama menaruh seluruh perhatiannya pada Dong Huang. Melihat Siyu, yang dengan mudah mengalahkannya, akhirnya muncul, ekspresinya santai. Orang ini, pada saat ini, pangeran tertua dari negara iblis memasang ekspresi serius saat dia terbang di atas arena batu. Menurutnya, kekuatan Earth Desolate Bear ini biasa-biasa saja, tapi Siyu, dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Setelah mengetahui bahwa Siyu sebenarnya adalah arkeolog terkuat di 7 negara, dia mengerti bahwa persepsinya saat itu benar. Kekuatan orang ini pasti berasal dari suatu sumber. Selanjutnya, dia akhirnya bisa melihat kekuatan hewan peliharaannya. Dia tidak berpikir bahwa Siyu tidak akan bisa melewati babak penyisihan. Dia hanya ingin melihat seberapa besar ancaman yang bisa ditimbulkan Siyu kepadanya di kompetisi utama. Mengaum, klon pohon dunia, demigod legendaris, kontestan dari 7 negara, klan totem, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, di arena batu, Earth Desolate Bear meraung. Mengaum, selama seseorang melangkah ke arena, klon kehidupan elemental ini akan segera menyerang. Ini juga berarti pertarungan sudah dimulai. Ledakan, Earth Desolate Bear, yang tingginya lebih dari 10 meter, berdiri di arena seperti gunung kecil. Tubuhnya yang seperti batu sangat berat, mengandung aura sejarah. Gelombang pencegah coklat tanpa sadar dilepaskan dari tubuhnya. Aura Tuan yang sangat menakutkan langsung menyebar, dan sebuah lubang besar langsung muncul di langit. Retakan muncul di arena yang berulang kali dihancurkan dan diperbaiki di bawah pencegahan yang kuat ini. Ini adalah langkah awal dari Tuan Penjaga. Pencegahan dulu. Meskipun Beastamers level 6 yang datang ke Inatella semuanya elit di antara Beastamers level 6 di dunia, kebanyakan orang telah kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung dalam menghadapi pencegahan ini. Pencegahan tingkat transenden, ditambah dengan kekuatan tingkat Tuan. Jika tidak ada pet level overload dalam tim, akan sangat sulit untuk menolaknya. Tekadnya mungkin akan langsung runtuh. Pada saat ini, pencegahan Earth Desolate Bear menyerang dari segala arah. Siyu berdiri di arena tanpa bergerak sama sekali dan menatap lurus ke arah Earth Desolate Bear. Pada saat ini, semua orang tercengang. Kenapa dia tidak memanggil hewan peliharaannya? Dalam keadaan normal, penantang pasti sudah memanggil hewan peliharaannya keluar arena. Kalau tidak, saat dia melangkah ke arena, dia juga akan langsung memanggil hewan peliharaannya. Siyu, sepertinya tidak akan memanggil hewan peliharaan sama sekali. Apakah dia gila? Tanpa bantuan hewan peliharaan untuk melawan, dengan fisik manusia yang lemah, mereka mungkin akan langsung dikalahkan oleh gelombang pencegahan ini. Baik itu tubuh atau pikiran mereka akan runtuh. Ledakan, aura pencegahan yang sangat besar menyelimuti Siyu dan seluruh arena. Rambut pendek dan pakaian Siyu berkibar karena ini. Namun, apa yang membuat semua orang membuka mulut lebar-lebar adalah bahwa di bawah pencegahan seorang penguasa kelas atas, ekspresi Siyu tidak berubah sama sekali. Dia masih berdiri di arena tanpa bergerak. Seolah-olah pencegahan ini tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Lemah. Sangat lemah. Saat ini, Bugi telah menguasai pencegahan yang cukup untuk mencegah tingkat totem. Setelah umpan balik mentalnya, kekuatan mental Siyu hampir kebal terhadap pencegahan. Untuk fisik,
semangat, dan kekuatan jiwa kuasi totem tingkat tuannya, pencegahan ini memang tidak cukup. Pencegahan, tidak efektif melawannya. Sebelum banyak penonton bisa bereaksi, Si Yu bergerak. Mengabaikan pencegahan, sosok Si Yu melintas. Kecepatan ini tidak diragukan lagi sangat cepat, tetapi bentuk kehidupan di atas tingkat penguasa dapat melihat dengan jelas. Namun, justru karena mereka dapat melihatnya dengan jelas, mereka semua mengungkapkan ekspresi kaget. Tunggu, apa yang dia inginkan? Selain itu, bagaimana ini mungkin? Kerja tubuh, keterampilan fisik murni. Di arena, Si Yu murni mengandalkan fisiknya yang cukup kuat untuk dibandingkan dengan naga tingkat penguasa untuk bergerak. Tubuhnya menghilang dari tempat seperti Afterimage. Kecepatannya bahkan menghancurkan sebagian besar raja yang telah ditantang sebelumnya. Dalam sekejap, Si Yu berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari keluar, hanya menyisakan suara angin yang meledak. Bayangannya pertama kali bergerak di arena. Kemudian, seperti garis putus-putus, dia menginjak tanah dan memecahkannya. Dia melompat dan langsung tiba di depan Earth Desolate Bear dengan tubuh kecilnya. Dia melompat setinggi kepalanya. Meski bertarung sendirian, Si Yu bisa dikatakan tidak khawatir. Lagi pula, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, biarlah. Bagaimanapun, hewan peliharaannya dapat menyelamatkan situasi kapan saja. Orang besar ini tidak bisa menyakitinya. Bab 902 tidak menjadi manusia lagi, 7. Seperti kata pepatah, kepercayaan diri berada di puncak. Pertarungan Si Yu tanpa rasa khawatir langsung meletus dengan potensi yang tak tertandingi. Kekuatan dan pertahanan Earth Desolate Bear tidak lemah. Kecepatan adalah kelemahannya. Dalam pertempuran sebelumnya, ia bertukar luka dengan luka dan menahan serangan itu. Kecepatan Si Yu masih memiliki beberapa keunggulan. Dia langsung meninju wajah Earth Desolate Bear di udara. Ledakan sonik yang sangat menakutkan, disertai dengan tinju angin yang sangat padat, langsung mengenai wajah Earth Desolate Bear. Retakan langsung muncul di batu di wajahnya, dan seluruh kepalanya sedikit bersandar. Pukulan Si Yu benar-benar melukai Earth Desolate Bear. Meskipun itu hanya goresan yang sangat ringan yang bahkan tidak dapat mempengaruhi Earth Desolate Bear, pada saat ini, semua kehidupan yang menyaksikan pertempuran ini langsung terpana. Awalnya, di pihak Dong Huang, legendaris sumber surgawi, Presiden Lin, dan yang lainnya masih bertanya-tanya mengapa Si Yu tidak mengirim hewan peliharaannya. Sekarang, mereka menyadari bahwa anak sialan ini sepertinya ingin melakukannya sendiri. Apa-apaan, Ye Xing, Divine Bell, dan yang lainnya, yang telah tiba di tempat kejadian, juga menatap arena dengan kaget. Mereka semua ada di sini untuk melihat penampilan Si Yu, namun pada akhirnya, tindakan Si Yu langsung membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini, para kontestan turnamen dunia yang telah menantang Earth Desolate Bear sebelumnya tercengang saat ini. Ekspresi mereka tercengang saat mereka meragukan mata mereka. Tuan-tuan itu melihat pelayan level 6 mereka yang lemah dan kemudian pada Si Yu, yang telah melukai Earth Desolate Bear dalam satu pukulan di arena. Whitebrook sangat tertegun. Dia merasa bahwa bahkan jika dia memasuki keadaan fusi, dia tidak bisa melancarkan serangan ini. Di samping, Lu Qinyi dan Lin Xiuzhu tertegun oleh serangan Si Yu. Legendaris dan demigod, mengernyit bersamaan. Si Yu merasakan kekuatan reaksi yang datang dari tubuhnya dan melihat Earth Desolate Bear yang hanya menderita luka ringan dan langsung sembuh sendiri. Dia sangat pendiam. Seperti yang diharapkan, hanya dengan kekuatan fisik, dia hanya bisa dihancurkan oleh orang ini. Mengaum. Pada saat ini, setelah Earth Desolate Bear mengalami serangan, ia tidak terpengaruh sama sekali. Itu dengan marah memadatkan meriam raungan batu di mulutnya dan menyapukannya ke arah Si Yu di udara. Pada saat yang sama, telapak tangan besar itu menamparkan Si Yu. Adapun Si Yu, gerakannya tidak dibatasi sama sekali di langit. Agar gesit, ia langsung memaksimalkan kekuatan psikisnya. Pada saat ini, udara di sekitar Si Yu mulai berdengung dan bergetar. Kekuatan spiritual yang besar membentuk garis biru di sekitar Si Yu. Itu membuatnya terbang bebas di udara. Pada saat ini, murid Si Yu langsung diwarnai dengan warna biru tua yang tak tertandingi. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan spiritual seperti lautan langsung membentuk semburan yang mencegat pilar cahaya coklat Rock Row Arcanon. Di bawah pengaruh meriam raungan batu, tubuh Si Yu dengan cepat didorong ke langit,
tetapi bentuk meriam raungan batu juga terus terdistorsi di bawah tekanan kekuatan psikis. Ledakan. Akhirnya, di bawah kerja keras Siyu, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Rock Cannon langsung mengubah arah serangan dan dikirim terbang ke langit oleh kekuatan psikis Siyu. Sampai saat ini, semua orang benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir. Para penjinak binatang dari negara totem sangat bingung. Ini adalah kekuatan psikis. Terlepas dari kekuatan fisiknya, kekuatan mental yang meletus dari tubuh Siyu kembali mengejutkan banyak totem. Tidak apa-apa jika fisik manusia begitu kuat, tapi kenapa dia juga menguasai kekuatan psikis? Siyu ini juga berdarah campuran. Tidak banyak Beastamers hibrid yang hadir. Bahkan ada Bibrida yang telah mencapai level legendaris dan menguasai kekuatan luar biasa. Namun, mereka semua menyaksikan semuanya dengan sungguh-sungguh. Ini bukan lagi masalah Bibrida. Orang ini adalah penguasa binatang buas humanoid. Namun, itu adalah keterampilan super. Keahlian super dari Earth Desolate Bear. Namun, pada saat yang sama, telapak tangan besar Earth Desolate Bear juga turun. Telapak tangan super besar yang bisa meratakan gunung ini langsung menyerang Siyu. Siyu langsung merasakan ancaman kematian dari telapak tangan besar ini. Bahkan jika dia memiliki kekuatan fisik dan mental seorang tuan, karena batasan manusia, dia hanya bisa mencakar tuan atas seperti Earth Desolate Bear. Itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lain yang dapat mempengaruhi hasilnya. Untung, dia cukup siap. Itu dia. Di bawah tekanan hidup dan mati, darah di tubuh Siyu mendidih. Potensi yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Tuan semua kan, aktifkan. Karena keberadaan buah abadi dan domain pikiran, potensi yang tak terhitung jumlahnya juga tersembunyi di tubuh Siyu. Pada saat yang sama, karena dia terus menambahkan poin, jika Siyu adalah bentuk kehidupan transenden, tingkat kemauannya akan lama ditempa ke tingkat kehendak Tuan. Namun, kekurangannya adalah metode untuk meledak dengan potensi. Dengan bantuan tetesan air ingatan susu, Siyu belajar selama sehari dan bergiliran memahami pengalaman Eleven dan yang lainnya meletus dengan kehendak Tuan. Sekarang, dia memiliki beberapa keberhasilan. Dia bisa meletus dengan lebih banyak potensi. Ketika tubuh manusia menembus batas, itu juga bisa sangat menyilaukan. Ledakan. Kekuatan Siyu seperti letusan alam semesta kecil, seperti pembukaan kunci genetik, terus meningkat. Itu langsung diperkuat. Bum 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 bum. Di saat berikutnya, Siyu berdiri di langit dan meninju lagi. Itu hancur dari udara tipis. Tiba-tiba, udara melolong. Saat dia meninju, Siyu menggunakan kekuatan fisik dan kekuatan mentalnya untuk memeras udara dan menciptakan angin kepalan, membentuk gerakan elemen angin yang digabungkan menjadi meriam udara yang menakutkan. Langkah ini juga terbentuk di bawah bimbingannya melalui link. Kontrol elemen angin palsu. Melalui angin, ia melawan bumi. Meriam udara seperti bayangan tinju besar setinggi beberapa meter, menunjukkan kecepatan cahaya yang ekstrim. Saat bayangan kepalan tangan putih itu bergerak, itu langsung memancarkan suara getaran yang bergema di seluruh arena. Bang! Tinju angin yang menakutkan berubah menjadi naga angin dan mengeluarkan raungan naga, langsung bertabrakan dengan telapak besar Earth Desolate Bear. Pada saat berikutnya, pupil dari Earth Desolate Bear menyempit. Dalam sekejap, jejak bebatuan yang tak terhitung jumlahnya yang terkikis dan pecah langsung tertinggal di telapak tangan dan lengannya. Ledakan. Earth Desolate Bear, yang telah mengalahkan banyak raja dan penguasa, langsung mundur beberapa langkah di bawah angin kencang. Sosoknya ditelan oleh angin kencang, dan seluruh arena bergemuruh. Sayangnya, kerusakannya tidak cukup. Lagi, Siyu menghela nafas. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Ruang di mana para dewa tiba-tiba bergetar dengan perubahan suasana hati mereka. Tidak mungkin, ini manusia. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Bahkan Clone World Tree memulihkan ekspresi bingungnya saat ini. Itu terus merasa ada yang salah dengan cara pengungkapannya. Bab 903 Putra Bintang. Pada saat ini, Tuan dan Totem yang hadir meragukan mata mereka. Penjinak binatang manusia bernama Siyu ini sebenarnya tidak mengirimkan hewan peliharaannya dan berjalan sendiri ke arena. Dia memberi 2 pukulan kepada Earth Desolate Bear dengan kekuatan penguasa kelas atas. Mereka sangat yakin bahwa, Siyu tidak dalam keadaan fusi. Kuncinya adalah Earth Desolate Bear,
yang telah menunjukkan postur dominan saat menghadapi lawan dengan level yang sama sebelumnya, sebenarnya benar-benar dipaksa mundur. Pukulan pertama tampak seperti goresan, tetapi pukulan kedua, tinju yang menyapu kekuatan spiritual dan udara terkompresi, sebenarnya secara langsung menekan keterampilan super dari Earth Desolate Bear. Angin tinju yang menakutkan langsung menelan Earth Desolate Bear. Ledakan. Tubuh 10 meter Earth Desolate Bear miring ke belakang di depan tubuh mungil Siyu, membuat semua orang tak percaya. Saya pikir Siyu akan mendapat masalah. Lagi pula, lawannya adalah penguasa kelas atas. Sebelum pertempuran, burung hantu prediksi telah meramalkan hasil ini untuk penjinak binatang dari Dong Huang. Itu tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu para guru dan siswa Imperial Capital University tentang hasil firasatnya, seperti Kepala Sekolah Lama Imperial Capital University, Yin Zhengfan, dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, Kepala Sekolah Lama Universitas Ibu Kota Kekaisaran, Yin Zhengfan, Gao Xuan, dan yang lainnya, sangat bingung. Tatapan mereka dipenuhi dengan kebingungan. Dengan getaran gemuruh, mereka melihat burung hantu prediksi. Apakah ini yang dia maksud dengan Siyu dalam sedikit masalah? Jika Siyu mengirim hewan peliharaannya untuk mendapatkan keuntungan, bukan berarti mereka tidak bisa menerimanya. Lagi pula, Siyu adalah orang nomor 1 di bawah legenda Dong Huang. Dia seharusnya tampil lebih baik daripada Beastamers level 6 dari 7 negara lainnya, tapi... Berdengung. Saat semua orang terkejut, burung hantu itu juga bingung. Pada saat berikutnya, umpan balik dari kekuatan firasat membuat levelnya sedikit mengendur. Dalam adegan ramalan, ia melihat Siyu sendiri diserang oleh seorang penguasa. Awalnya mengira bahwa Siyu sudah menjadi panah di akhir penerbangannya dan semua hewan peliharaannya telah hilang. Bahkan jika ada penyimpangan, hasilnya tidak akan baik. Pada akhirnya, diberitahu bahwa Siyu bertarung 1 lawan 1. Jadi, masalahnya bukan pada ramalannya, tapi itu. Ada apa dengan Beastamer manusia ini? Di bawah kebingungan berbagai faksi, Earth Desolate Bear tergeletak di tanah dan mengeluarkan raungan yang bergema di seluruh dunia. Mengaum. Kekuatan bumi terus melonjak ke dalam tubuhnya. Tempat-tempat di mana tubuhnya hancur diperbaiki lagi. Selain itu, armor batu berwarna lebih dalam terus melapisi tubuhnya. Seperti yang baru saja Siyu rasakan, meskipun serangannya sudah sangat kuat dan jelas bukan masalah untuk berurusan dengan tuan biasa, satu pukulan tidak cukup untuk berurusan dengan tuan elemen terkemuka. Dia harus terus menyerang. Jika Siyu baru saja meninju serius. Lalu sekarang, dia mengangkat tangannya dan menggunakan pukulan serius berturut-turut. Dalam pertempuran yang berlarut-larut, Siyu tidak bisa dibandingkan dengan Earth Desolate Bear, jadi dia hanya bisa meletus. Keadaannya saat ini didirikan di atas dasar Will Explosion, mentransfer potensi Dewa Hantu tingkat totem Siyu ke tubuh manusianya saat ini. Di bawah peningkatan potensi tingkat totem dan kehendak Tuan, kekuatan ledakannya untuk sementara akan melebihi batas. Bum 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 bum. Saat mata Earth Desolate Bear menangkap, di langit, angin kencang yang seperti badai hujan turun dengan kekuatan alam yang dahsyat. Aku harus membiarkanmu meninggalkan tanah. Di bawah serangan ini, cuaca di langit berubah, dan awan gelap berkumpul. Kekuatan mental Siyu yang kuat telah mempengaruhi cuaca. Tetesan hujan turun satu demi satu, bercampur dengan angin kepalan, membuat angin kepalan yang memenuhi langit seperti badai melahap Earth Desolate Bear lagi. Keterampilan kombinasi psikis angin air. Mengaum. Ekspresi Earth Desolate Bear, yang baru saja akan bangun, berubah. Itu melawan dengan sekuat tenaga. Namun, angin tinju yang turun itu seperti badai super yang mengerikan atau tsunami super yang menyapu ribuan mil. Itu mengandung kekuatan yang mematikan. Saat bersentuhan, Earth Desolate Bear merasa bahwa seluruh tubuhnya telah mengalami dampak yang tak terhitung jumlahnya dan hampir hancur. Bang! Itu ditekan kembali dan dihancurkan kembali ke tanah dengan keras. Armor di tubuhnya hancur. Di arena, sebuah lubang besar muncul. Siyu langsung membuat danau buatan dengan kekuatan psikisnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, tanah retak, arena bergemuruh, dan hujan badai turun dari langit. Kekuatan mental yang tersebar ke segala arah, dan Earth Desolate Bear perlahan tenggelam ke dalam danau kecil yang baru terbentuk dengan ekspresi tragis. Pada saat ini, setiap pukulan dari sifat Siyu terpengaruh karena kekuatan supernya yang kuat.
Serangan terus-menerusnya tidak berhenti. Lagi pula, ketika jiwanya tidak tahan dengan ledakan seperti itu, dia akan layu, jadi dia harus bekerja keras. Retakan. Di bawah pengaruh kekuatan supernya, suhu hujan yang menelan Earth Desolate Bear pertama kali turun drastis dan langsung membeku, mengubahnya menjadi patung es. Kemudian, serangan fatal Siyu mengikuti dan langsung turun ke Earth Desolate Bear yang telah berubah menjadi patung es. Tabrakan es dan bumi secara langsung membuat pertahanan Earth Desolate Bear semakin lemah, dan tubuhnya hancur berkeping-keping di bawah angin tinju. Adegan ini benar-benar melampaui ruang lingkup pemahaman orang. Menekan Earth Desolate Bear, mereka melebarkan mata. Beastamer dengan kekuatan tempur dari penguasa kelas atas. Memang, beberapa Beastamers berdarah campuran dan Beastamers dengan bakat khusus juga sangat kuat dalam pertempuran, tapi mereka pasti tidak akan melebihi batasan level mereka. Bagaimana mungkin Siyu, seorang Beastamer level 6, menampilkan kekuatan pertempuran tingkat tuan? Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini tidak masuk akal. Bab 904 Anak Bintang 2. Serangan Siyu membuat para penonton merasakan apa artinya berada dalam badai. Mereka mengalami apa artinya menggunakan kekuatan fisik dan mental murni untuk memicu kekuatan alam. Dari penguasa fisik menjadi penguasa spiritual hingga penguasa yang dapat memicu kekuatan alam, Siyu langsung menghancurkan Earth Desolate Bear dengan gila-gilaan seolah-olah dia bukan manusia. Mengaum. Ketika semua orang bereaksi, disertai dengan raungan dari Earth Desolate Bear, tubuhnya sudah penuh dengan lubang dari serangan itu. Pecahan es air yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya, dan tanda angin yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuhnya. Di bawah pengaruh berbagai kekuatan alam, itu bercampur dengan pembatasan kekuatan psikis Siyu. Dalam sekejap, monster besar ini secara bertahap kehilangan kendali atas tubuhnya. Sangat sulit memulihkan tubuhnya dengan kekuatan elemen. Tubuhnya seperti gunung kecil yang diledakkan di depan mata telanjang. Itu terus runtuh dan hancur dengan ledakan. Di langit, serangan Siyu tiba-tiba berhenti. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan kekuatannya. Dia sangat bersemangat. Ini adalah umpan balik kekuatan dari dua hewan peliharaan mythical. Siyu tidak lagi berani membayangkan betapa kuatnya dia ketika dia mengontrak tim ras mythical. Pada saat ini, melihat bahwa Siyu benar-benar melakukannya, totem demi totem, tuan demi tuan memandang arena dengan tak percaya. Penjinak binatang legendaris dari 7 negara, penjinak binatang legendaris dari negara totem, mereka yang mengenal Siyu dan melawan Siyu secara langsung memiliki mata yang terpana. Nilai-nilai mereka hampir hancur. Mereka tidak mengerti mengapa Siyu bisa mengobrak-abrik seorang tuan dengan tangan kosong setelah tidak melihatnya untuk sementara waktu. Apa sebenarnya yang salah dengan kekuatan di tubuhnya? Apakah dia masih manusia? Menang? Menang. Umpan balik dari ras mythical. Permaisuri elf memandangi Dewa Naga di sampingnya. Belum lagi orang luar, bahkan rakyatnya sendiri sangat terkejut. Kalau tidak mungkin menjelaskan kekuatan ini. Mungkin ada alasan lain, kata Dewa Naga. Buah abadi. Legendaris sumber surgawi dan Presiden Lin tidak ingin berbicara lagi. Mereka tahu bahwa Siyu telah bersiap selama 3 hari. Pada akhirnya, ternyata itu untuknya. Mereka tidak melihat ini datang sama sekali. Yang terpenting, Siyu benar-benar berhasil. Apakah peningkatan yang dibawa oleh buah abadi dan ras mythical yang dikontrak sekuat itu? Bahkan legendaris sumber surgawi dan Presiden Lin tidak dapat membuat penilaian. Seperti yang diharapkan, dia seharusnya tidak percaya bahwa Siyu, yang akan berperan sebagai ksatria binatang pemakan besi dalam penilaian panggilan, dapat bersaing secara normal di kompetisi dunia. Dia hanya tidak tahu apa yang akan dipikirkan pohon dunia. Setelah pertempuran Siyu berakhir, seluruh Inatela terdiam. Tiba-tiba, tekanan besar turun antara langit dan bumi. Dengan dengungan, dahan tebal tiba-tiba menjulur dari pohon menjulang yang paling dekat dengan arena elemen tanah. Di ujung cabang, klon pohon dunia seperti cacing pohon hijau turun dengan ekspresi serius. Akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Menurutnya, Beastamer manusia ini sangat konyol, benar-benar melebihi pemahamannya. Saat klon pohon dunia muncul, semua orang mati rasa. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa klon pohon dunia memperhatikan setiap arena setiap saat. Kemudian, itu akan memberi Beastamer yang lolos dari babak penyisihan hadiah di tempat.
Para penjinak binatang dari negara totem yang telah lewat saat ini semuanya telah memperoleh daun pohon dunia dari pohon dunia. Tingkat energi daun itu adalah tingkat 8, dan kualitasnya berada di antara legenda dan mitos. Itu bisa disebut sumber daya semu legendaris. Itu memiliki kekuatan untuk meningkatkan fisik, kekuatan hidup, kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan berbagai atribut lainnya. Bagi kontestan negara totem, hadiah ini sangat berguna. Lagi pula, Beastamers level 6 sebelumnya semuanya mengontrak tuan di atas level mereka. Tubuh mereka sangat lemah. Efek penguatan yang dibawa oleh World Tree Leaf bisa membuat mereka lebih baik menyambut mythical trial berikutnya. Dan kali ini, manusia bernama Siyu ini benar-benar menerobos arena tanpa mengirimkan hewan peliharaannya. Untuk sesaat, mustahil bagi berbagai faksi untuk menentukan hadiah apa yang akan diberikan pohon dunia. Namun, yang mengejutkan semua orang, kali ini klon World Tree tidak membagikan hadiah secara langsung. Sebaliknya, itu mempertanyakan Siyu terlebih dahulu. Human Beastamer, di mana hewan peliharaanmu? Kata klon pohon dunia. Dia melihat arkeolog ini yang telah memberitahu 7 negara tentang era mythical sebelumnya dan di arena yang rusak ini. Dia terus merasa bahwa sebuah variabel sepertinya telah muncul di kompetisi dunia ini. Orang aneh yang tidak diharapkan sebelumnya. Pada saat ini, ketika pohon dunia muncul dan memastikan bahwa Siyu sedang bertarung dengan penguasa kelas atas di tubuh utama penjinak binatang, banyak faksi terdiam. Kamu mengatakan bahwa menggunakan satu hewan peliharaan untuk mengalahkan musuh lebih baik daripada menggunakan 2. Maka saya pikir mungkin lebih baik tidak mengirim hewan peliharaan untuk memenangkan pertempuran, kata Siyu. Klon pohon dunia, beginilah cara dia menghitung. Selain itu, jika Beastamer hanya menjadi beban bagi hewan peliharaannya dan tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak dapat dianggap luar biasa, bukan? Kata Siyu. Kata-kata ini secara langsung membuat kulit kepala Beastamers level 6 yang telah berpartisipasi dalam babak penyisihan menjadi mati rasa. Itu juga mengejutkan para Beastamers legendaris yang tidak berpartisipasi dalam babak penyisihan. Apakah ini bahasa manusia? Namun, tidak ada yang bisa membantah apa yang dikatakan Siyu. The Beastamers dari negara totem barusan adalah contohnya. Mereka semua adalah beban makhluk tuan. Itu sama untuk 7 negara. Penjinak binatang terlalu lemah dan masih harus dilindungi oleh binatang buas mereka. Mereka juga menjadi beban bagi hewan peliharaan mereka. Meskipun itu juga bisa memberi buff pada hewan peliharaan, mereka juga membutuhkan perhatian hewan peliharaan untuk melindungi diri mereka sendiri. Bab 905 Anak Bintang 3. Siyu menunjukkan penampilan yang sama sekali berbeda, memberitahu semua orang betapa supernya orang planet biru itu. Kamu telah menghabiskan sumber daya mythical. Klon pohon dunia memandang Siyu dan bertanya. Selain itu, sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa fisik Siyu dapat mencapai level ini hanya dengan pelatihan dan umpan balik dari hewan peliharaannya. Siyu berkata, aku sudah makan buah abadi. Ini seharusnya tidak melanggar aturan, kan? Jangan beritahu dia bahwa buah abadi yang tidak aktif juga dianggap sebagai peralatan. Saat Siyu selesai berbicara, ekspresi para legendaris, dewa, dan totem berubah. Buah abadi. Buah abadi yang setidaknya bisa mengubah seseorang menjadi mayat hidup tingkat totem dan menjalani kehidupan kedua setelah kematian. Buah abadi yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa hingga batasnya. Bagaimana bisa Beastamer level 6 seperti dia melakukan kontak dengan sumber daya seperti itu? Valkyrie dari Seven Islands memiliki ekspresi yang bahkan lebih tidak bersahabat. Sumber daya mythical ini, apakah itu benar-benar tidak diambil dari Seven Islands? Dia memang lubai. Guru dan murid legendaris pengadilan Phoenix dari 7 pulau memandang Siyu dengan tatapan membara. Sumber daya mitos tidak begitu umum. Lubai telah memperoleh sumber daya mythical di 7 pulau, dan Siyu telah memakan sumber daya mythical. Jika bukan karena satu, mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Siyu benar-benar mengatakannya. Dewa Naga dan Raja Naga dari kota Istana Naga relatif tenang, mereka dengan cepat bereaksi. Kali ini, Beastamers dari negara totem mungkin harus berjinjit saat melawan Siyu. Saat binatang lain bertarung, hewan peliharaan harus melindungi Beastamers dengan hati-hati. Adapun Beastamer melawan Siyu, dia mungkin harus mengingatkan hewan peliharaannya dengan hati-hati untuk tidak menyakiti Siyu.
Jika Siyu terbunuh dan diubah menjadi totem, tidak ada yang bisa hidup. Ini adalah dilema. Para junior dari negara totem dan 7 negara pada awalnya tidak tahu apa itu buah abadi. Tapi saat mereka bertanya pada para tetua, ekspresi mereka meledak. Dia akan menjadi totem setelah membunuhnya. Mengapa? Bagaimana mungkin ada sumber daya seperti itu? Bukankah ini curang? Saya tidak salah saat itu. Manusia ini memang monster. Ekspresi Pangeran Malaikat jatuh membeku. Saat Siyu mengungkapkan bahwa dia telah memakan buah mythical unding, bahkan dewa dan legenda pun langsung terpana. Wajah mereka tidak percaya. Mengapa bocah manusia seperti itu harus menikmati sumber daya seperti itu? Buah abadi. Klon pohon dunia juga terdiam sesaat. Seperti yang diharapkan, kekuatan Siyu diperkuat dari dalam keluar. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa kekuatan pertempuran Siyu begitu konyol. Beastamer level 6 seperti dia benar-benar telah memakan sumber daya mythical. Tentu saja, karena Siyu sangat kuat, buah abadi hanya memainkan peran pendukung, tetapi orang luar tidak tahu bahwa karena misteri sumber daya mythical, mereka secara tidak sadar percaya bahwa alasan mengapa kekuatan pertempuran tubuh utama Siyu begitu kuat dan mengapa dia bahkan bisa mengaktifkan kekuatan spiritualnya adalah karena buah abadi. Kesempatan menantang surga macam apa ini? Dong Huang tidak bisa begitu murah hati. Dengan kata lain, dia mendapatkannya sendiri. Jangan lupa, dia adalah seorang arkeolog dan bahkan menyelidiki sejarah era mythical. Saya khawatir jumlah reruntuhan yang retak melebihi 3 digit, dan bahkan ada reruntuhan mythical. Jika dikatakan bahwa faksi totem tidak mengetahui nilai arkeolog terkuat dari 7 negara tadi, maka sekarang, mereka sepenuhnya tahu. Mereka mengerti bahwa Siyu, yang telah memecahkan rahasia era mythical, saat ini adalah arkeolog terkuat di planet biru. Yayasannya mungkin cukup kaya. Di masa depan, jika bertemu dengan Siyu, berhati-hatilah. Jangan pedulikan dia, serang saja peliharaannya. Setelah memakan buah abadi, kekuatan manusia ini mungkin lebih kuat dari hewan peliharaannya. Jika dia mati, itu akan lebih merepotkan. Tidak hanya dia akan menimbulkan masalah di tempat, tetapi si pembunuh juga akan menderita balas dendam Dong Huang dan Dragon Palace City nanti. Totem terkemuka dari negara totem lemah memberitahu kontestan mereka. Jika memungkinkan, mereka tidak akan menyentuh Siyu ini. Jika seseorang benar-benar tidak dapat menghindarinya, ia hanya akan menyerang hewan peliharaan tersebut dan tidak melukainya. Apa-apaan, orang ini adalah eksistensi paling merepotkan di negara totem sejauh ini. Seorang penjinak binatang yang mungkin lebih kuat dari kekuatan pertempuran hewan peliharaannya, dan seseorang bahkan tidak bisa menyerangnya. Jika dia terbunuh, dia bahkan bisa menjadi lebih kuat. Bagaimana mereka bisa bertarung? Kamu, lulus. Klon pohon dunia tidak memikirkan masalah ini lama-lama. Meski penampilan Siyu membuat perutnya sedikit sakit dan melebihi ekspektasinya. Namun, tanpa diragukan lagi, potensi Siyu telah sepenuhnya mendapatkan pengakuannya. Beastamers level 6 sebelumnya dari negara totem terlalu lemah. Mereka tidak memiliki potensi untuk dibicarakan. Apa yang ingin ditemukannya adalah Siyu. Alasan mengapa dia harus mendukung Beastamer level 6 terlebih dahulu adalah untuk menghindari kehilangan seorang jenius yang belum menembus level legendaris karena usianya. Meskipun Siyu hanya berada di level 6 sekarang, kekuatannya melebihi kebanyakan legenda. Setelah mengasuhnya sedikit, dia juga bisa bersaing untuk mythical trial dan posisi juara dengan legenda lainnya. Sumber daya legendaris, cairan cabang dunia. Klon pohon dunia berbicara. Cabang dengan cairan terbang menuju Siyu. Setelah menggunakannya, itu bisa mempercepat kecepatan kamu memperkuat Beastaming Space. Itu adalah sumber daya tipe kultivasi. Jika kamu mengumpulkan cukup banyak, kamu dapat mengandalkannya untuk menembus ke level 7 selama turnamen dunia. Saya menantikan penampilan Anda selanjutnya. Itu adalah sumber daya kultivasi terbaik yang tidak ada di aliansi 7 negara saat ini. Awalnya, Siyu mengira tidak ada harapan untuk menembus level legenda sebelum kompetisi dunia. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan sumber daya kultivasi di kompetisi dunia. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Penjinakan hewan tak rasional chapter 906 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 8 Maret tahun 2023 Lea VA komen. Previews. Semua chapter. Next. A+ Allied Mode,
of perbaikan kata. 906 anak bintang, 4. Kali ini, World Tree tiba-tiba memiliki mythical trial tambahan. Jika Beastamers lain memperoleh warisan surgawi, maka kejuaraan CU mungkin tidak stabil. Jika dia bisa menerobos, tidak diragukan lagi itu akan menjadi lebih sempurna. Sumber daya kultivasi tingkat legendaris. Pada saat ini, ketika mereka melihat klon pohon dunia telah memberi CU sumber daya kultivasi tingkat legendaris, ekspresi kontestan lain berubah. CU sudah sangat kuat di level 6. Jika dia menerobos ke level legenda, apa yang akan terjadi? Hanya sumber surgawi Dong Huang, Presiden Lin, dan yang lainnya yang terkejut. CU sudah selangkah lagi dari level legenda. Selain kekuatan hewan peliharaan CU yang kuat, selama dia berhasil menembus level legenda, juara kompetisi dunia bisa dikatakan benar-benar tanpa ketegangan. Di Mythical Trial, dia pasti bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan. Hadiah dari pohon dunia benar-benar tepat waktu. Tunggu, CU benar-benar membutuhkan perlindungan kita. Di antara kontestan Dong Huang yang legendaris, Divine Bell dan Ye Xing menyaksikan dalam diam sepanjang waktu. Mereka tidak tahu kapan CU memakan buah abadi, juga tidak tahu bagaimana CU mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Selama seseorang tidak bodoh, mereka dapat mengetahui bahwa jika Beastamer itu sendiri kuat, hewan peliharaannya pasti akan lebih kuat daripada Beastamer. Hanya kepemilikan mayat hidup yang bisa langsung menggandakan kekuatan pertempuran CU lagi. Mereka memandang Presiden Lin dan melihat bahwa dia memiliki ekspresi tenang. Lebih seperti menjaga satu sama lain. Presiden Lin juga sangat tidak berdaya. Bagaimana dia tahu bahwa kekuatan anak ini meningkat begitu cepat? Ye Xing dan Divine Bell memiliki ekspresi yang rumit. Pada saat ini, Clone World Tree sudah mundur. Arena batu secara otomatis diperbaiki, dan Earth Desolate Bear baru secara bertahap dipadatkan. Di arena, CU memegang cabang dan merasakan tatapan sekitarnya. Dia sedikit terkejut. Kemudian, dia mengencangkan cengkeramannya di dahan dan tersenyum ke segala arah. Sampai jumpa di kompetisi utama. Aku akan menjadi legenda dunia baru. Saat CU selesai berbicara, ekspresi para tuan dan pelayan mereka berkumpul berubah. Orang ini, pada saat ini, seluruh venue terkejut. Para kontestan dengan kekuatan tuan yang tak terkalahkan yang tidak berpartisipasi dalam penyisihan dan dapat langsung berpartisipasi dalam kompetisi utama memiliki ekspresi yang tidak ramah. Mereka semua merasa ejekan. Hanya Beastamer level 6 yang hanya memakan sumber daya mythical. Bukankah dia sedikit terlalu sombong? Apakah dia berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk memenangkan kejuaraan begitu saja? Belum lagi kontestan dari negara totem, bahkan ekspresi kontestan dari 7 negara pun sedikit berubah. Mereka tidak mengerti mengapa CU begitu berani. Tidakkah dia tahu bahwa mengatakan ini akan langsung menjadi target nomor 1 negara totem? Sialan, nak, kamu dapat memilih untuk tidak berbicara jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara. Setelah CU selesai berbicara, kucing permata telah menyelimuti CU dengan kekuatan psikisnya dan memindahkannya. CU langsung menghilang dari arena elemen bumi dan diteleportasi kembali ke area Dong Huang. Haha, ada apa? CU tertawa dan berkata, memberi diriku sedikit tekanan. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Guru Ying, saya akan berkultivasi dulu. Sekarang penyisihan telah berlalu, CU hanya punya satu pikiran. Dia harus bergegas dan menggunakan cairan cabang dunia ini untuk berkultivasi. Dia tidak ingin memperhatikan perubahan di dunia luar untuk saat ini. Menerobos kekuatannya adalah hal yang paling penting. Kucing permata baru saja akan mengatakan sesuatu ketika CU tidak sabar untuk mempelajari cairan cabang pohon dunia. Saat ini, badai langsung naik di 7 negara karena penampilan CU. Zhou Yun, Gao Xuan, Ji Feng, dan ekspresi Beastamers level 6 lainnya tidak pernah memulihkan ketenangan mereka dari awal hingga akhir. Para penjinak binatang dari 6 negara lainnya juga melihat ke arah Dong Huang dengan bingung. Negara totem meledak. CU. Nama ini membuat mereka sangat khawatir beberapa hari yang lalu, dan sekarang, kekhawatiran mereka meningkat beberapa tingkat. Dia benar-benar melewati babak penyisihan bahkan tanpa mengirim hewan peliharaannya. Jika dia mengirim hewan peliharaannya dan bekerja sama dengan hewan peliharaannya, seberapa kuat dia? Yang paling penting, pria ini hanyalah Beastamer level 6. Sekarang pohon dunia telah memberinya sumber daya untuk menerobos,
sebelum kompetisi utama, dapatkah dia menerobos? Abaikan dia. Kuncinya adalah kesempatan di Mythical Trial. Raksasa totem yang tersembunyi di kegelapan bergema dengan lembut. Aturannya sudah sangat jelas. Siapapun yang bisa mendapatkan warisan di Mythical Trial kemungkinan besar akan menjadi pemenang akhir. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pertempuran Siyu, itu hanyalah bakat telepati. Itu tidak bisa membuat kekuatan hewan peliharaan mengalami perubahan kualitatif. Hasil sebenarnya masih bergantung pada kekuatan makhluk transenden. Di ruang alternatif, legendaris sumber surgawi, Dewa Naga, dan yang lainnya telah lama mengharapkan Siyu untuk menarik perhatian besar di Inatela. Ini hanyalah permulaan. Pada saat itu, Kirin Angin Yu dan hewan peliharaan lainnya tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam pertempuran. Saat itu, Siyu akan langsung menjadi pusat badai. Saya harap dia berhasil menembus legenda. Saat ini, di ruang reruntuhan Siyu. Memegang cairan cabang pohon dunia, Siyu dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, saat dia merasakan kekuatan cairan cabang pohon dunia, seseorang tampaknya lebih bahagia daripada Siyu. Di ruang reruntuhan, lembaga penelitian Ling, ruang penetasan telur binatang angkasa. Saat itu, ketika Yu memasuki reruntuhan dengan cairan cabang pohon dunia, tiba-tiba, telur hewan luar angkasa yang awalnya kurang nutrisi dan belum menetas dalam penelitian Ling tiba-tiba berkedip dan meletus dengan cahaya yang mengejutkan. Gelombang energi yang kuat mengguncang langit, menyebabkan reruntuhan legendaris bergetar, membuat ekspresi Siyu tiba-tiba berubah. Cahaya ini tampaknya menunjukkan bahwa ia sangat lapar akan cairan cabang pohon dunia. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Siyu mau tidak mau berteleportasi ke sisi Space Beast Egg dan menatap telur itu. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan cairan cabang pohon dunia, takut orang ini akan merebut sumber daya darinya. Pada saat itu, karena beresonansi dengan cairan cabang pohon dunia, Space Beast Egg langsung mengalami perubahan yang jelas. Jejak waktu yang tersisa di atasnya yang bahkan Siyu tidak bisa melihat dengan jelas mulai membuat bakat mendengarkan Siyu, yang sudah lama tidak bereaksi, mendengar suara lagi. Suara itu sangat muda, seperti bayi. Saya ingin. Pada saat yang sama, mendengarkan bakat sejarahnya membuat Siyu melihat adegan berlebihan di atas telur. Di langit berbintang yang luas, sebuah planet ungu putih yang akan hancur berkeping-keping menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen ditembakkan ke berbagai arah di langit berbintang alam semesta. Pada saat ini, selain Siyu, Ling, dan yang lainnya di reruntuhan, makhluk di luar tidak merasakan perubahan pada Space Beast Egg. Itu jauh dari dampak suara hukum yang dibawa oleh keterampilan semu. Namun, gelombang khusus ini membuat klon pohon dunia di berbagai tempat di Inatela mendongak dengan bingung. Mengapa Putra Bintang muncul di planet biru? Siapa yang membawanya kembali? Putra Bintang, prototipe planet kehidupan dan prototipe kesadaran dunia. Sebagai tiruan dari kehendak Blue Planet, Wom pohon dunia segera merasakan bahwa salah satu rasnya telah muncul di Inatela. Itu melintasi ruang dengan mudah dan tiba di ruang independen tempat Putra Bintang berada. Kemudian, diam-diam melihat sebuah adegan. Penjinak binatang yang baru saja dihadiahi cairan cabang pohon dunia sedang memegang telur Putra Bintang dan melihatnya dengan hati-hati, yang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam reruntuhan. Siyu terkejut. Dia merasakan bahwa seseorang telah menerobos reruntuhannya dan berpikir bahwa itu adalah setengah dewa. Pada akhirnya, itu adalah cacing pohon hijau. Klon pohon dunia. Saat ini, cacing pohon sedang menatapnya dengan serius. Dari mana asal telur yang kamu pegang? Kata klon pohon dunia. Siyu tertegun sejenak. Apakah ada yang salah? Klon pohon dunia berkata, kamu memegang anak kehendak planet. Siyu. Hah, anak planet. Ada hal seperti itu. Siyu sejenak tertegun. Telur yang selalu ingin digoreng oleh kucing permata itu adalah sebuah planet. Lalu yang diinginkannya barusan adalah World Brain Liquid dari Blue Planet. Itu adalah, ekspresi Siyu aneh. Itu ASI. Bab 906 Anak Bintang 4. Kali ini, World Tree tiba-tiba memiliki mythical trial tambahan. Jika Beastamers lain memperoleh warisan surgawi, maka kejuaraan Siyu mungkin tidak stabil. Jika dia bisa menerobos, tidak diragukan lagi itu akan menjadi lebih sempurna. Sumber daya kultivasi tingkat legendaris. Pada saat ini,
Ketika mereka melihat klon pohon dunia telah memberi Siyu sumber daya kultivasi tingkat legendaris, ekspresi kontestan lain berubah. Siyu sudah sangat kuat di level 6. Jika dia menerobos ke level legenda, apa yang akan terjadi? Hanya sumber surgawi Dong Huang, Presiden Lin, dan yang lainnya yang terkejut. Siyu sudah selangkah lagi dari level legenda. Selain kekuatan hewan peliharaan Siyu yang kuat, selama dia berhasil menembus level legenda, juara kompetisi dunia bisa dikatakan benar-benar tanpa ketegangan. Di Mythical Trial, dia pasti bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan. Hadiah dari pohon dunia benar-benar tepat waktu. Tunggu, Siyu benar-benar membutuhkan perlindungan kita. Di antara kontestan Dong Huang yang legendaris, Divine Bell dan Ye Xing menyaksikan dalam diam sepanjang waktu. Mereka tidak tahu kapan Siyu memakan buah abadi, juga tidak tahu bagaimana Siyu mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Selama seseorang tidak bodoh, mereka dapat mengetahui bahwa jika Beast Tamer itu sendiri kuat, hewan peliharaannya pasti akan lebih kuat daripada Beast Tamer. Hanya kepemilikan mayat hidup yang bisa langsung menggandakan kekuatan pertempuran Siyu lagi. Mereka memandang Presiden Lin dan melihat bahwa dia memiliki ekspresi tenang. Lebih seperti menjaga satu sama lain. Presiden Lin juga sangat tidak berdaya. Bagaimana dia tahu bahwa kekuatan anak ini meningkat begitu cepat? Ye Xing dan Divine Bell memiliki ekspresi yang rumit. Pada saat ini, Clone World Tree sudah mundur. Arena batu secara otomatis diperbaiki, dan Earth Desolate Bear baru secara bertahap dipadatkan. Di arena, Siyu memegang cabang dan merasakan tatapan sekitarnya. Dia sedikit terkejut. Kemudian, dia mengencangkan cengkeramannya di dahan dan tersenyum ke segala arah. Sampai jumpa di kompetisi utama. Aku akan menjadi legenda dunia baru. Saat Siyu selesai berbicara, ekspresi para tuan dan pelayan mereka berkumpul berubah. Orang ini, pada saat ini, seluruh venue terkejut. Para kontestan dengan kekuatan tuan yang tak terkalahkan yang tidak berpartisipasi dalam penyisihan dan dapat langsung berpartisipasi dalam kompetisi utama memiliki ekspresi yang tidak ramah. Mereka semua merasa ejekan. Hanya Beast Tamer level 6 yang hanya memakan sumber daya mythical. Bukankah dia sedikit terlalu sombong? Apakah dia berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk memenangkan kejuaraan begitu saja? Belum lagi kontestan dari negara totem, bahkan ekspresi kontestan dari 7 negara pun sedikit berubah. Mereka tidak mengerti mengapa Siyu begitu berani. Tidakkah dia tahu bahwa mengatakan ini akan langsung menjadi target nomor 1 negara totem? Sialan, nak. Kamu dapat memilih untuk tidak berbicara jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara. Setelah Siyu selesai berbicara, kucing permata telah menyelimuti Siyu dengan kekuatan psikisnya dan memindahkannya. Siyu langsung menghilang dari arena elemen bumi dan diteleportasi kembali ke area Dong Huang. Haha, ada apa? Siyu tertawa dan berkata, memberi diriku sedikit tekanan. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Guru Ying, saya akan berkultivasi dulu. Sekarang penyisihan telah berlalu, Siyu hanya punya satu pikiran. Dia harus bergegas dan menggunakan cairan cabang dunia ini untuk berkultivasi. Dia tidak ingin memperhatikan perubahan di dunia luar untuk saat ini. Menerobos kekuatannya adalah hal yang paling penting. Kucing permata baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Siyu tidak sabar untuk mempelajari cairan cabang pohon dunia. Saat ini, badai langsung naik di 7 negara karena penampilan Siyu. Zhou Yun, Gao Xuan, Ji Feng, dan ekspresi Beast Tamers level 6 lainnya tidak pernah memulihkan ketenangan mereka dari awal hingga akhir. Para penjinak binatang dari 6 negara lainnya juga melihat ke arah Dong Huang dengan bingung. Negara totem meledak. Siyu. Nama ini membuat mereka sangat khawatir beberapa hari yang lalu, dan sekarang, kekhawatiran mereka meningkat beberapa tingkat. Dia benar-benar melewati babak penyisihan bahkan tanpa mengirim hewan peliharaannya. Jika dia mengirim hewan peliharaannya dan bekerja sama dengan hewan peliharaannya, seberapa kuat dia? Yang paling penting, pria ini hanyalah Beast Tamer level 6. Sekarang pohon dunia telah memberinya sumber daya untuk menerobos. Sebelum kompetisi utama, dapatkah dia menerobos? Abaikan dia. Kuncinya adalah kesempatan di Mythical Trial. Raksasa totem yang tersembunyi di kegelapan bergema dengan lembut. Aturannya sudah sangat jelas. Siapapun yang bisa mendapatkan warisan di Mythical Trial kemungkinan besar akan menjadi pemenang akhir. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pertempuran Siyu,
itu hanyalah bakat telepati. Itu tidak bisa membuat kekuatan hewan peliharaan mengalami perubahan kualitatif. Hasil sebenarnya masih bergantung pada kekuatan makhluk transenden. Di ruang alternatif, legendaris sumber surgawi, Dewa Naga, dan yang lainnya telah lama mengharapkan Siyu untuk menarik perhatian besar di Inatela. Ini hanyalah permulaan. Pada saat itu, Kirin Angin Yu dan hewan peliharaan lainnya tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam pertempuran. Saat itu, Siyu akan langsung menjadi pusat badai. Saya harap dia berhasil menembus legenda. Saat ini, di ruang reruntuhan Siyu, memegang cairan cabang pohon dunia, Siyu dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, saat dia merasakan kekuatan cairan cabang pohon dunia, seseorang tampaknya lebih bahagia daripada Siyu. Di ruang reruntuhan, lembaga penelitian Ling, ruang penetasan telur binatang angkasa. Saat itu, ketika Yu memasuki reruntuhan dengan cairan cabang pohon dunia, tiba-tiba, telur hewan luar angkasa yang awalnya kurang nutrisi dan belum menetas dalam penelitian Ling tiba-tiba berkedip dan meletus dengan cahaya yang mengejutkan. Gelombang energi yang kuat mengguncang langit, menyebabkan reruntuhan legendaris bergetar, membuat ekspresi Siyu tiba-tiba berubah. Cahaya ini tampaknya menunjukkan bahwa ia sangat lapar akan cairan cabang pohon dunia. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Siyu mau tidak mau berteleportasi ke sisi Space Beast Egg dan menatap telur itu. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan cairan cabang pohon dunia, takut orang ini akan merebut sumber daya darinya. Pada saat itu, karena beresonansi dengan cairan cabang pohon dunia, Space Beast Egg langsung mengalami perubahan yang jelas. Jejak waktu yang tersisa di atasnya yang bahkan Siyu tidak bisa melihat dengan jelas mulai membuat bakat mendengarkan Siyu, yang sudah lama tidak bereaksi, mendengar suara lagi. Suara itu sangat muda, seperti bayi. Saya ingin. Pada saat yang sama, mendengarkan bakat sejarahnya membuat Siyu melihat adegan berlebihan di atas telur. Di langit berbintang yang luas, sebuah planet ungu putih yang akan hancur berkeping-keping menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen ditembakkan ke berbagai arah di langit berbintang alam semesta. Pada saat ini, selain Siyu, Ling, dan yang lainnya di reruntuhan, makhluk di luar tidak merasakan perubahan pada Space Beast Egg. Itu jauh dari dampak suara hukum yang dibawa oleh keterampilan semu. Namun, gelombang khusus ini membuat klon pohon dunia di berbagai tempat di Inatela mendongak dengan bingung. Mengapa Putra Bintang muncul di planet biru? Siapa yang membawanya kembali? Putra Bintang, prototipe planet kehidupan dan prototipe kesadaran dunia. Sebagai tiruan dari kehendak Blue Planet, Wom pohon dunia segera merasakan bahwa salah satu rasnya telah muncul di Inatela. Itu melintasi ruang dengan mudah dan tiba di ruang independen tempat Putra Bintang berada. Kemudian, diam-diam melihat sebuah adegan. Penjinak binatang yang baru saja dihadiahi cairan cabang pohon dunia sedang memegang telur Putra Bintang dan melihatnya dengan hati-hati, yang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam reruntuhan. Siyu terkejut. Dia merasakan bahwa seseorang telah menerobos reruntuhannya dan berpikir bahwa itu adalah setengah dewa. Pada akhirnya, itu adalah cacing pohon hijau. Klon pohon dunia. Saat ini, cacing pohon sedang menatapnya dengan serius. Dari mana asal telur yang kamu pegang? Kata klon pohon dunia. Siyu tertegun sejenak. Apakah ada yang salah? Klon pohon dunia berkata, kamu memegang anak kehendak planet. Siyu. Hah, anak planet, ada hal seperti itu. Siyu sejenak tertegun. Telur yang selalu ingin digoreng oleh kucing permata itu adalah sebuah planet. Lalu yang diinginkannya barusan adalah World Brain Liquid dari Blue Planet. Itu adalah, ekspresi Siyu aneh. Itu ASI. Bab 907 Penetasan Telur Luar Angkasa 1. Siyu memeluk Space Beast Egg. Dia mengira benda ini akan menetaskan dewa jahat abis. Ia juga berpikir bahwa benda ini akan menetaskan Space Worm. Terlepas dari fakta bahwa itu sedikit tidak mungkin untuk menjadi binatang kosmik, dua ras lain yang menginvasi Blue Planet mungkin akan menetas. Tentu saja, mungkin juga itu adalah bentuk kehidupan kosmik aneh lainnya. Lagi pula, tidak mungkin alam semesta yang luas hanya memiliki tiga ras, Space Beast, Space Worm, dan Abyss Evil God. Namun, tidak peduli apa yang dipikirkan Siyu, dia tidak menyangka bahwa benda ini sebenarnya adalah anak planet. Siyu secara alami tidak meragukan klon pohon dunia. Karena tubuh utamanya adalah tiruan Blue Planet.
Sebagai sebuah planet, sangat normal untuk mengenali rasnya sendiri. Pada saat ini, pikiran pertama Siyu adalah bahwa Kaisar Luar Angkasa telah menderita kerugian besar. Itu adalah kerugian yang gila. Dia ingat saat itu, Senior Lu mengatakan bahwa karena slot kontrak sudah penuh, Kaisar Ruang telah menyerah untuk mengontrak telur hewan peliharaan ini dan gagasan untuk mengontrak binatang kosmik. Dia berencana untuk bereksperimen pada orang lain terlebih dahulu. Jika Kaisar Luar Angkasa tahu bahwa ada anak kehendak planet di dalam telur, apakah dia akan menangis? Planet, jika sebuah planet memiliki ras, levelnya harus surgawi, bukan? Tunggu, sesuatu telah salah. Kaisar Luar Angkasa mungkin tahu bahwa ini adalah planet anak. Jika Siyu ingat dengan benar, informasi yang diperoleh Senior Lu dari Void Mantis adalah bahwa ketika Kaisar Luar Angkasa pergi ke langit berbintang, dia secara tidak sengaja memasuki dunia mistik langit berbintang dan melihat banyak binatang langit berbintang di dalamnya. Bukan hanya satu telur, tapi banyak nyawa. Selain itu, jika Kaisar Luar Angkasa tidak tahu apa ini, bagaimana dia tahu metode penetasan dan kontraknya? Siyu tiba-tiba teringat adegan yang dia lihat melalui bakat mendengarkannya. Planet ungu dan putih sepertinya telah meledak, terbelah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Jika sebuah fragmen mewakili telur, maka planet ungu dan putih ini memiliki lebih dari satu telur. Bagaimana mungkin sebuah planet melahirkan dengan begitu mudah? Tuan Pohon Dunia, pada saat ini, Siyu tahu bahwa hanya klon Pohon Dunia di depannya yang bisa menyelesaikan kebingungannya. Telur ini, dibawa kembali oleh seorang senior dari langit berbintang dan diberikan kepadaku. Putra Bintang, anak kehendak planet ini, apakah hal seperti itu benar-benar ada? Juga, kenapa kamu masuk? Pohon Dunia terdiam. Tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah menerobos masuk ke ruang independen orang lain. Siyu juga sangat diam. Bahkan jika seorang demigod ingin menerobos ke ruangnya, itu mungkin akan membutuhkan usaha. Pada akhirnya, tiruan dari Pohon Dunia masuk begitu saja. Pada saat ini, dengan perubahan barusan dan intrusi Clone World Tree. Di lapisan ruang ini, Panda King 11, Green Dragon Boogie, Unding Ginseng Baby, dan yang lainnya dalam pelatihan juga tiba dengan cepat. Mereka hanya selangkah lebih lambat dari Siyu, yang berteleportasi melalui otoritas penguasa reruntuhan, dan klon Pohon Dunia yang tiba-tiba menerobos masuk. Perubahan yang mengejutkan secara alami menarik perhatian mereka dan menarik mereka. Mengaum, kereta naga hijau adalah yang pertama tiba. Tepat ketika klon Pohon Dunia hendak berbicara dengan Siyu, ia melihat naga hijau kecil sepanjang 1 meter terbang ke lembaga penelitian. Dengan pandangan, klon World Tree tercengang dan sedikit tidak percaya. Itu merasakan kekuatan luar biasa yang melebihi tuan yang tak terkalahkan seperti Raja Naga Api, dan Pangeran Malaikat Jatuh, pada makhluk tipe naga yang aneh ini. Dan tingkat kehidupan makhluk ini sepertinya berada di tingkat penguasa. Yang kedua tiba adalah pemilik lembaga penelitian, Ling. Angin kencang bertiup, dan Ling, yang telah berubah menjadi Wind Kirin, memandangi Space Beast Egg yang bersinar dan klon Pohon Dunia yang telah memasuki reruntuhan dengan sungguh-sungguh. Ada apa, Guru? Pada saat ini, tatapan klon Pohon Dunia kembali tertuju pada Ling. Wind Kirin, tidak, itu adalah bentuk kehidupan mekanis, tapi, tidak sepenuhnya. Dengan pandangan, itu mengerutkan kening. Itu sebenarnya tidak bisa melihat melalui bentuk kehidupan makhluk ini sama sekali. Itu tampak seperti bentuk kehidupan mekanis yang diciptakan oleh manusia, tetapi juga tidak terlihat seperti itu. Pada saat yang sama, ia merasakan potensi misterius yang tak tertandingi dari Ling. Apakah ini binatang hantu mekanik? Mi, Ning, Citong dan Susu mengikuti dari dekat. Kekuatan normal kedua hewan peliharaan itu jauh melebihi kekuatan raja biasa dan dekat dengan tuan. Kedatangan mereka juga membuat klon World Tree sedikit mengangkat alisnya. Pertama, ia merasakan kekuatan bibrida pada Citong, dari manusia dan burung phoenix. Kemudian, ia merasakan gelombang familiar di Susu. Itu terus merasa bahwa dia telah melihat pria ini di suatu tempat. Ya, Baby Ginseng terlambat. Itu merangkak keluar dari tanah dan datang. Bunga matahari bergoyang di atas kepalanya dan melihat klon Pohon Dunia dengan mata hijaunya. Pada saat ini, Baby Ginseng dan klon World Tree saling memandang. Di Baby Ginseng, Wom Pohon Dunia pertama kali menilai bahwa itu adalah perlombaan suplemen. Kemudian,
itu benar-benar merasakan banyak kekuatan yang kuat seperti hidup dan mati dan waktu. Ledakan. Yang terakhir datang adalah Eleven, yang paling jauh. Lokasi latihannya ditempatkan di tempat terjauh oleh Ling, terutama karena latihannya terlalu brutal. Ling takut itu akan melukai para pelintas. Ini adalah, pada saat ini, Clone World Tree tertegun lagi. Itu melihat panda yang terbang dengan levitasi elektromagnetik dan benar-benar merasakan kekuatan yang sebanding dengan tingkat totem darinya. Bagaimana ini mungkin? Menangis. Pada saat ini, Eleven dan yang lainnya melihat ke dalam ruangan dan bertanya pada Si Yu ada apa. Tidak apa-apa, Lord World Tree hanya datang sebagai tamu, kata Si Yu. Mereka hewan peliharaanmu. Pada saat ini, Clone World Tree tiba-tiba menyadari sesuatu. Bab 908 Penetasan Telur Luar Angkasa 2. Dua tuan sebanding dengan totem dan 6 raja sebanding dengan tuan. Makhluk-makhluk ini semua adalah hewan peliharaan dari manusia yang disebut Si Yu ini. Dia, Beastamer level 6, mengontrak 2 tuan di atas levelnya. Apalagi mereka semua begitu kuat. Namun, ketika mengingat fisik Si Yu yang tidak normal, klon pohon dunia tiba-tiba merasa bahwa itu normal. Bahkan Beastamers legendaris yang tidak mahir dalam menempa tubuh tidak sekuat Si Yu ini. Dengan fisik seperti itu, dapat dimengerti baginya untuk mengontrak 2 tuan di atas levelnya. Tidak, fisik kuat Si Yu mungkin juga karena umpan balik dari hewan peliharaan ini. Itu adalah pencapaian bersama. Itu berfokus pada binatang pemakan besi dan naga hijau kecil dengan kekuatan fisik seperti monster. Apa ras kedua orang ini? Klon pohon dunia ingin melacak asal-usul dan melihat rahasia Eleven, Bugi, dan bahkan Ling dengan jelas, tetapi karena tubuh utama pohon dunia masih tidur, mungkin juga kekuatan pihak lain sudah melebihi persepsinya. Apa yang membuat klon pohon dunia diam adalah bahwa ia sebenarnya tidak bisa melihat menembus mereka. Tidak apa-apa jika Eleven dan yang lainnya adalah dewa, tetapi fluktuasi hidup mereka jelas tidak di atas level penguasa. Yang terpenting, yang mengejutkan klon pohon dunia adalah jejak kehidupan di tubuh mereka sangat pendek. Mereka pada dasarnya tidak lebih tua dari 5 tahun. Mereka, memang hewan peliharaanku. Si Yu mengangguk. Kamu benar-benar mengontrak 2 tuan di atas levelmu. Pada saat ini, klon pohon dunia benar-benar tertarik pada penjinak binatang manusia bernama Si Yu. Beberapa hari berlalu, klon pohon dunia juga sedikit memahami Si Yu. Dia mengembangkan kebangkitan fosil dan sistem binatang hantu mekanis. Dari sana, melalui sistem ini, dia menghidupkan kembali fosil binatang buas dan memobilisasi ingatan mimpi untuk memata-matai era mitikal. Kelahiran kelas mekanik telah mengejutkan pohon dunia, dan seseorang mengandalkan kelas mekanik untuk menciptakan ras monster hantu baru yang ditelusuri kembali ke era mitikal, membuatnya semakin terkejut. Cairan cabang pohon dunia sangat berharga, tetapi pada saat ini, klon pohon dunia sama sekali tidak menyesal memberikannya kepada Si Yu. Jika orang ini menerobos ke level legenda dan mengandalkan hewan peliharaan ini, dia akan menjadi juara sepenuhnya. Bahkan jika sudah mengetahui bahwa ada 2 orang aneh yang mengontrak totem di atas level mereka dalam kumpulan kontestan ini, kemungkinan besar Si Yu akan melakukannya. Selama Si Yu bisa mendapatkan keuntungan yang cukup bagus di Mythical Trial. Tentu saja, itu tidak akan menguntungkan siapapun. Apakah itu manusia yang merupakan kekuatan pertempuran utama atau binatang buas yang merupakan kekuatan pertempuran utama, itu masih memverifikasi mana dari 2 jalur yang lebih baik. 2 Beastamers yang mengontrak totem di atas level mereka sama-sama bibrida dengan bakat khusus. Baik itu garis keturunan atau Beastaming Talents mereka dibuat khusus untuk mengontrak kehidupan tertentu. Pembatasannya sangat kuat, tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka telah menciptakan keajaiban. Bahkan Clone World Tree menghela nafas. Klan Totem juga maju seiring waktu. Perkembangan manusia mereka telah mencapai tingkat yang dilebih-lebihkan. Mengontrak bentuk kehidupan tingkat totem pada awalnya adalah paten dari Beastamer legendaris tingkat 9. Namun, itu dikurangi menjadi level 7 oleh bentuk kehidupan transenden melalui modifikasi garis keturunan manusia, bakat, dan modifikasi metode kontrak. Sedangkan untuk negara manusia, Clone World Tree terasa cukup bagus. Sebagai contoh, kemunculan bentuk kehidupan mekanis adalah kekuatan tempur yang sangat kuat. Pada saat yang sama, Si Yu ini juga telah menciptakan keajaiban. Tentu saja, kata klon pohon dunia.
Dan itu bisa dikatakan sebagai ras paling umum di alam semesta. Xiyu, Ling, dan yang lainnya sedikit terpana saat mereka melihat Clone World Tree. Di langit berbintang alam semesta, ada banyak sekali planet. Ada beberapa planet yang akan melahirkan kesadaran secara kebetulan. Ketika planet melahirkan kesadaran, ia memiliki kualifikasi awal untuk memelihara bentuk kehidupan tingkat ketuhanan. Meskipun umur bentuk kehidupan planet sangat panjang, masih ada batasnya. Ketika masa hidup suatu bentuk kehidupan planet mencapai akhir, ia akan hancur dan berubah menjadi anak-anak bintang yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala penjuru alam semesta. Sebuah planet mungkin mengasuh lebih dari 1 juta anak bintang. Namun, lebih dari 99% putra bintang akan gagal menetas karena tidak dapat menyerap nutrisi yang cukup di alam semesta. Adapun yang beruntung yang berhasil menetas, mereka harus bertahan dalam periode lemah yang relatif lama dan tumbuh dengan cepat dalam bahaya untuk memiliki kemampuan melindungi diri di langit berbintang. Lagi pula, putra bintang juga merupakan makanan yang disukai banyak bentuk kehidupan kosmik. Pada saat ini, Eleven, Ling, dan yang lainnya melihat Space Beast Egg dengan kaget. Jadi, telur yang selalu ingin dimakan oleh guru kucing adalah sebuah planet. Oleh karena itu, guru kucing juga merupakan bentuk kehidupan kosmik. Kucing bintang. Bisakah putra bintang dikontrak seperti hewan peliharaan biasa? Xiyu bertanya. Menurut metode kontrak yang disediakan oleh Kaisar Luar Angkasa, bentuk kehidupan kosmik semacam ini mungkin sangat aneh. Sama seperti roh heroik, itu akan terikat pada Beastamers dengan cara khusus. Xiyu merasa bahwa Kaisar Luar Angkasa mungkin telah melakukan kontak dengan putra bintang lainnya dan telah melakukan sejumlah penelitian. Namun, tidak diketahui apakah Kaisar Luar Angkasa tahu bahwa putra bintang ini adalah anak dari sebuah planet. Secara teori, kata klon pohon dunia, Beastaming Space dari Beastamers manusia dibuat dengan mensimulasikan sebuah planet. Pertumbuhan putra bintang adalah pertumbuhan ruang penjinakan binatang. Keduanya akan saling melengkapi. Namun, kesulitan pertumbuhan penuh putra bintang juga yang tertinggi di semua kehidupan. Kesulitannya setara dengan penjinak binatang yang mengembangkan ruang penjinak binatang dari tingkat 9 ke tingkat 10. Pertumbuhan putra bintang adalah proses pembentukan hukum dunia. Mereka perlu membangun dunia yang lengkap di dalam tubuh mereka. Sama halnya jika Beastamers ingin mencapai tahap mythical. Mereka perlu membentuk Beastaming Space menjadi dunia kecil yang berisi hukum. 909 Penetasan telur luar angkasa 3. Setelah menyelesaikan langkah ini, kehidupan yang dikontrak oleh Beastamer ini dapat dengan mudah memahami kekuatan tatanan alam dan menerobos ke tahap mythical. Tentu saja, ini masih sangat jauh darimu. Xiyu tampak terkejut. Legendaris ke mythical dimaksudkan untuk membentuk Beastaming Space menjadi dunia kecil yang mandiri dengan hukum. Penjinak binatang legendaris memiliki kemampuan untuk memodifikasi ruang penjinak binatang. Oleh karena itu, setelah mereka mati, Beastaming Space dapat berubah menjadi reruntuhan dan alam mistik. Xiyu masih bisa memahami ini, tapi bagaimana membentuk Beastaming Space menjadi dunia yang berisi hukum, Xiyu benar-benar tidak. Xiyu menarik napas dalam-dalam. Brengsek. Apakah domain pikirannya, seperti domain Taiji, mengandung semacam hukum? Lingkungan khusus dari ruang Beastamers yang legendaris kemungkinan besar berasal dari Beastaming talent mereka. Lalu di masa depan, bisakah dia mengintegrasikan domain pikirannya ke dalam Beastaming Space? Ciptakan dunia di mana yin dan yang bergantian. Itu sudah menyerap banyak nutrisi, kan? Clone World Tree melihat Space Beast Egg dan berkata, ya, itu sudah menyerap banyak nutrisi, tapi seharusnya masih ada sedikit kekurangan. Baru saja, cairan cabang pohon dunia membuatnya bermutasi. Sepertinya sangat ingin menyerap cairan cabang pohon dunia. Clone World Tree terdiam. Ini juga sangat normal. Cairan cabang pohon dunia adalah energi dunia paling murni di planet biru. Itu bahkan lebih berharga daripada nutrisi yang diserapnya yang berkeliaran di langit berbintang alam semesta. Setelah menyerapnya, pertumbuhannya akan lebih halus. Tapi kamu terlihat sangat ingin menetaskannya, tetapi kamu tidak tahan berpisah dengan cairan cabang pohon dunia. Kata klon pohon dunia, Xiyu. Karena dia tahu, dia harus memberinya yang lain. Bukankah baik bagi mereka untuk membesarkan anak ini bersama? Tidakkah ia melihat bahwa ia sangat menyukai susu induknya? Xiyu memang ingin menetaskannya.
Jika itu adalah Space Worm atau makhluk abisal, dia tidak akan begitu tertarik. Lagi pula, Space Worm pada dasarnya adalah cacing yang telah menguasai skill Infinite Devourer. Abyss Rache, terus terang, mereka adalah bebek. Tidak ada yang aneh tentang itu. Tapi Putra Bintang, Xiyu sangat ingin menetaskannya dan melihat keterampilan apa yang dimilikinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau begitu aku akan memberikannya. Tidak masalah jika saya menerobos atau tidak. Bahkan jika saya level 6, saya masih bisa menjadi legenda dunia, kata Xiyu. Lagi pula, dia awalnya juga ada di sini untuk memenangkan kompetisi dunia dengan level 6. Pohon dunia, kamu tampak sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Kata klon pohon dunia, itu memandang Eleven dan yang lainnya di sekitar Xiyu. Tentu saja, Xiyu tersenyum. Pada saat yang sama, Xiyu bingung. Bisakah klon World Tree tidak mengetahui kekuatan Eleven dan yang lainnya? Termasuk keterampilan semi-ilahi, keterampilan iman. Atau lebih tepatnya, klon pohon dunia bahkan tidak secara akurat menilai kekuatan dirinya di awal. Kalau tidak, dia harus seperti legendaris sumber surgawi dan Presiden Lin, bertekad bahwa dia bisa menjadi juara. Itu lebih buruk dari yang dia bayangkan. Atau mungkinkah klon pohon dunia mengetahui kekuatannya, tetapi ada kontestan yang lebih kuat. Namun, pilihanmu benar. Aku baru saja mengatakan bahwa Beastaming Space dari Beastamers manusia dibuka dengan mensimulasikan sebuah planet. Pertumbuhan Putra Bintang adalah pertumbuhan ruang penjinakan binatang. Pertumbuhan ruang penjinakan binatang adalah pertumbuhan Putra Bintang. Keduanya akan saling melengkapi. Setelah Anda menggunakan cairan cabang pohon dunia untuk menetaskannya, meskipun Anda belum menyelesaikan kontraknya, kemampuannya masih dapat membantu Anda dalam meningkatkan kecepatan kultivasi Anda. Setelah mengontraknya di masa depan, ketika tahap mythical hidup kembali, mungkin lebih mudah bagimu untuk menerobos ke tahap mythical daripada Beastamers lainnya. Premisnya adalah kalian semua berhasil tumbuh dewasa. Setelah World Tree selesai berbicara, Xiyu sedikit terkejut. Dia berkata dengan gembira, benarkah? Kalau begitu aku akan menetaskannya sekarang. Pikirkan sendiri. World Tree Worm berhenti berbicara. Vortex kosong muncul di belakangnya, seolah-olah hendak pergi. Itu masih memiliki misi. Setelah mengetahui alasan kemunculan Putra Bintang, ia tidak berniat untuk tetap berada di pihak Xiyu lagi. Namun, ketika cacing pohon dunia hendak pergi, seseorang menjadi panik. Misalnya, Xiyu. Tunggu, Tuan Pohon Dunia, apakah kamu tidak akan melihatnya menetas bersama? Ini adalah seorang anak yang tumbuh setelah minum susunya. Mengapa itu langsung pergi? Aku harap kamu tidak mengangkatnya sampai mati. Di era mythical, ada bentuk kehidupan tingkat dewa yang membangkitkan Putra Bintang, tetapi semuanya gagal. Tapi aku belum pernah melihat manusia mengasuh anak bintang. Sebelum klon World Tree pergi, ia melirik Space Beast Egg. Putra Bintang bisa dikatakan sebagai ras yang paling sulit untuk tumbuh. Ia tidak tahu apakah Xiyu berhasil memeliharanya. Klon pohon dunia pergi. Hanya Xiyu dan yang lainnya yang tetap diam di tempat. Dia memandang telur Putra Bintang yang masih menangis minta makan. Saya ingin. Xiyu mendengar suara Putra Bintang melalui telepati lagi. Mau minum susu. Lupakan saja, aku akan memberikannya padamu. Xiyu mengeluarkan cairan cabang pohon dunia dan menggunakannya untuk bersentuhan dengan Space Beast Egg tanpa ragu-ragu. Pada saat berikutnya, setetes cairan putih dan hijau di cairan cabang pohon dunia langsung diserap oleh Space Beast Egg bergaris putih dan ungu. Ya, 11 dan yang lainnya melebarkan mata mereka dan melihat ke Space Beast Egg. Ekspresi Ling juga membeku. Tidak heran dia tidak bisa mengetahui apapun, tidak peduli bagaimana dia mempelajarinya. Mengandalkan tingkat kecerdasannya saat ini, menggelikan untuk meneliti apa yang dibutuhkan anak planet itu. Kaisar luar angkasa, seharusnya mempelajari kondisi penetasan dari Putra Bintang yang telah dia tetaskan. Pada saat ini, tidak hanya Ling, tetapi bahkan Xiyu semakin ingin tahu tentang kemana Kaisar luar angkasa pergi setelah menghilang ke langit berbintang. Selain itu, dia tidak tahu apakah alam mistik yang dimasuki Kaisar luar angkasa secara tidak sengaja masih ada. Mungkinkah dia menghilang setelah memasuki dunia mistik itu untuk kedua kalinya? Space Egg tidak pecah. Sebaliknya, cahaya itu bahkan lebih menyilaukan. Seolah-olah itu telah berevolusi. Awalnya, cahayanya menyilaukan,
lalu cahayanya menghilang. Spesies baru yang menggantikan Space Beast Egg muncul di depan Siyu dan yang lainnya. Ini, Siyu dan yang lainnya memandang putra bintang yang berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya. Itu memiliki tubuh bulat putih dan sepasang telinga kucing ungu di kepalanya, tetapi pada kenyataannya, sekilas, orang hanya bisa melihat bagian atas tubuhnya. Bagian bawah dan sekeliling punggungnya dibungkus dengan gas ungu muda yang menggelinding. Cahaya bintang putih berkedip dari waktu ke waktu di dalam gas ini. Itu sangat indah. Di tubuhnya yang putih, ia memiliki mata besar yang jernih seperti bayi dan mulut yang bulat. Saat mata biru ungunya terbuka, mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya tentang dunia ini. Itu benar-benar menetas. Namun, Siyu awalnya mengira itu akan menjadi bola. Dia tidak menyangka itu adalah bola yang terbungkus nebula. Selain itu, ia memiliki mata dan mulut. Mulut putra bintang sedikit bergetar. Itu memandang Siyu dan yang lainnya sebelum mengungkapkan ekspresi malu-malu. Tubuhnya mundur sedikit dengan nebula ungu. Tanpa ragu, tidak ada informasi tentang putra bintang di indeks. Jika dia ingin mengetahui situasinya, dia harus memahaminya sendiri. Siyu menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya, mencoba berkomunikasi dengan putra bintang melalui telepati. Dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kemarilah dan biarkan ayah melihatmu." 11, Bugi, Baby Ginseng, Chitong, dan pet lainnya. Mereka curiga dia ingin memanfaatkan pohon dunia. Putra bintang ragu sejenak dan tidak mengelak dari tangan Siyu. Kemudian, itu mengungkapkan ekspresi bahagia. Seluruh tubuhnya melilit tangan Siyu dan terbang. Bukan hanya nebula ungu itu gas, tapi tubuh putihnya sepertinya juga bisa berubah menjadi gas. Siyu segera menemukan keistimewaan putra bintang. Saat ini, putra bintang tidak memiliki pertahanan di hati dan pikirannya. Itu seperti bayi yang baru lahir. Siyu dengan mudah menjalin hubungan mental dan spiritual dengannya dan merasakan situasi spesifiknya. Di bawah persepsi Siyu, fisik putra bintang tampaknya sangat istimewa. Di tubuhnya, seperti kantong spasial Bugi, ruang devouring tak terbatas susu, dan ruang mekanik Ling, ada juga ruang independen. Namun, tidak seperti Bugi dan yang lainnya, proses evolusi ruang ini tampaknya menentukan kemampuan dan bentuk yang dibangkitkan oleh putra bintang selanjutnya. Aku mengerti, kata Siyu. Pohon dunia mengatakan bahwa pertumbuhan putra bintang adalah proses pembentukan aturan dunia. Mereka perlu membangun dunia yang lengkap di tubuh mereka. Dengan kata lain, proses mengasuh putra bintang adalah proses menciptakan dunia di dalam tubuhnya. Bab 910 mengambil jalan orang lain. Luar biasa. Pantas saja pohon dunia mengatakan bahwa putra bintang sulit diasuh. Ini adalah ritme membiarkan kultivator menjadi dewa penciptaan. Jika ingin putra bintang terbentuk, interiornya harus berisi seperangkat hukum lengkap yang dapat mendukung operasi dunia. Berapa banyak kekuatan tatanan alam yang dibutuhkan? Sudah sangat jarang bagi bentuk kehidupan tingkat dewa yang lebih kuat untuk menguasai 3 hingga 4 keterampilan surgawi nomologis, sementara dewa planet membutuhkan lebih dari itu. Bumi, planet biru. Siyu dengan cepat memikirkan berbagai aturan serupa di bumi dan planet biru. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya. Terlalu kecil, terlalu kecil. Dia hanya melihat apa yang berhubungan dengannya, tetapi dia memahami begitu banyak mitos penciptaan. Mengapa dia tidak memperluas wawasannya? Misalnya, membentuk dunia menjadi 3 alam Dao, berdasarkan dukungan teoretis dari Yin Yang, secara alami menghasilkan 3 ruang langit, bumi, dan manusia. Misalnya, membentuk dunia menjadi dunia reinkarnasi 6 Dao, dan menggunakan karma saat dia masih hidup sebagai fondasi dunia utama untuk menciptakan 6 Dao. Tidak perlu dibatasi pada dunia teknologi dan dunia penjinakan binatang. Selama aturannya sesuai, mungkinkah menciptakan dunia kultivasi abadi dan dunia aura pertarungan ajaib? Menurut klon pohon dunia, standar lengkap putra bintang adalah bahwa dunia batin memiliki kualifikasi untuk menciptakan bentuk kehidupan tingkat dewa. Kehidupan tingkat dewa yang berbeda dapat diciptakan sesuai dengan hukum yang berbeda di dalam tubuh. Pada awalnya, Blue Planet jelas-jelas telah mengambil jalan untuk memelihara binatang-binatang suci, tetapi sekarang, ia berencana untuk memelihara para penjinak binatang buas tingkat dewa.
Siyu menatap Putra Bintang. Dia tidak berencana untuk mengambil jalan yang sama dengan Blue Planet, tapi dia tidak memikirkan dunia apa yang akan dibuka. Pada saat yang sama, bola putih dengan telinga kucing ungu bersembunyi di nebula ungu dan memandang Siyu dengan aneh. Hehe, itu tidak mengerti mengapa Siyu melihatnya dengan senyum konyol. Meskipun dia belum sepenuhnya memikirkannya, Siyu segera memastikan bagaimana mengasuh Putra Bintang ini. Mengesampingkan yang lainnya, dia pasti harus memiliki mekanisme hukum iman. Bagaimana bisa lebih mudah menjarah kekuatan keyakinan di planet biru daripada menciptakan dunia sendiri dan menjadi satu-satunya keyakinan di dunia ini? Saat itu, baby ginseng akan langsung masuk ke dalam tubuh Putra Bintang dan berubah menjadi pohon dunia. Bugi akan langsung berubah menjadi dewa penciptaan naga. Hewan peliharaan lainnya akan sama. Mereka akan menjadi kelompok pertama dari roh dewa penciptaan dan dewa primitif dunia itu untuk mendapatkan kepercayaan. Berbicara secara logis, kekuatan mereka seharusnya dapat meningkat pesat. Demikian pula, ketika dia mengasuh baby ginseng, Bugi, dan yang lainnya sampai pada titik di mana mereka dapat menggunakan kekuatan tatanan alam, akan lebih mudah bagi Putra Bintang untuk membuka dunia yang lengkap dengan bantuan mereka. Siyu menilai bahwa makhluk mitikal dari Blue Planet dan era mitikal juga harus memiliki hubungan pencapaian timbal balik ini. Namun, planet biru mungkin sedikit lebih tinggi dari Putra Bintang. Itu adalah kesadaran yang lahir langsung dari bentuk planet. Jika Blue Planet adalah seorang ibu, maka putra seorang bintang adalah seorang putri. Tepat saat lahir, Putra Bintang terlihat sangat lelah. Siyu dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini lapar. Makanan. Siyu memandang baby ginseng dan susu di sampingnya. Keduanya tertegun. Yang satu mengeluarkan buah pohon tingkat 1, dan yang lainnya mengeluarkan air aneh langit berbintang tingkat 1 yang diencerkan. Takut Putra Bintang yang baru lahir ini tidak dapat mencernanya jika levelnya terlalu tinggi. Melihat makanannya, mata Putra Bintang berbinar. Itu tidak menolak siapapun dan tidak peduli apa itu. Itu langsung terbang dan menelannya sekaligus. Sapu, sapu, sapu. Usai makan, Putra Bintang berhenti dan mendarat di atas meja. Siyu melihat ekspresi puasnya. Hentikan latihan dulu. Siyu tersenyum pada Eleven dan yang lainnya. Mari kita bermain dengannya sebentar. Karena tidak ada kontrak, jika mereka ingin lebih memahami Putra Bintang baru ini, Siyu dan yang lainnya hanya bisa bermain secara pribadi dengannya dan perlahan-lahan bersentuhan dengannya. Kurang dari nama lebih besar dari Putra Bintang. Atribut, ruang. Race level, tuan tingkat tinggi, kuasa mythical. Level pertumbuhan, transcendent. Race skill, dunia batin, keterampilan super, tubuh memiliki dunia tipe pertumbuhan. Pertumbuhan dunia menentukan pertumbuhan dan evolusi seseorang. Kekuatan dunia, keterampilan super, dapat memobilisasi hukum, alam, keyakinan, dan kekuatan lain di dunia batin untuk menyerang. Berkat dunia, keterampilan super, dapat mengandalkan dunia itu sendiri untuk memberikan berkat kehidupan lainnya. Efek berkat tergantung pada kemampuan dunia. Poin energi, 10.000. Setelah Siyu dan yang lainnya mempelajarinya, mereka secara kasar memahami situasi Putra Bintang. Meskipun dia tidak tahu apakah ini batas Putra Bintang, dari kemampuan yang telah dia pelajari sejauh ini, potensi Putra Bintang sangat kuat. Di antara mereka, berkat dunia adalah kemampuan yang mirip dengan berkat pohon dunia. Clone World Tree tidak membohonginya. Setelah Putra Bintang memberkati Siyu melalui keterampilan ini, Siyu dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan penguatan ruang penjinakan binatang telah menjadi lebih cepat. Mungkin karena Putra Bintang telah menyerap cairan cabang dunia sehingga efek berkahnya memiliki kemampuan yang serupa. Faktanya, selama periode pemberkatan, efek kultivasinya sebanding dengan kultivasinya di reruntuhan Kaisar Angkasa. Lagi pula, Putra Bintang hanya berada di tingkat transenden. Jika itu tumbuh ke tingkat setengah dewa, bukankah efek berkahnya sebanding dengan berkah dari pohon dunia? Selain itu, di bawah kondisi yang diberkati, Siyu menemukan bahwa peningkatan ini sama sekali tidak bertentangan dengan efek peningkatan dari reruntuhan legendaris dan reruntuhan Laut Biru. Efisiensi kultivasinya langsung berlipat ganda. Pada saat ini, Siyu sangat gembira.